sudah punya penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai prajurit TNI, Pelda Imam Syafi'i yang kesehariannya bertugas di Kodim 0808 Blitar tetap berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui budidaya ikan koi. Budidaya ikan koi yang digelutinya dalam beberapa tahun terakhir itu tidak dilakukannya secara instan. Namun, sejak tahun 2009, dirinya sudah mulai belajar tentang budidaya ikan koi. Kini, di atas lahan seluas lebih dari 0,5 hektar yang digunakan untuk budidaya ikan koi, usahanya itu juga telah dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, awal saya kenal koi itu di tahun 2009. 2009 saya iseng-iseng diajak sama teman. Nah, kemudian saya dikenalkan dengan orang yang budidaya. Nah, di sana mengenal, kemudian saya diajak sama teman itu cara berjualan. Nah, cara berjualan ikan koi harus punya media akuarium. Ya, waktu itu saya punya akuarium hanya satu. Nah, kemudian diajak belanja 5 ekor. 10 ekor, nah, di karantina, habis 5 ekor yang saya belanjakan tadi, itu saya jual lewat internet. Saya upload lewat internet. Waktu itu masih hanya ada BlackBerry waktu itu untuk komunikasi sosialnya, medsosnya itu belum ada Android. Dan saya mengupload penjualannya itu lewat hotspot Koramil. Waktu itu masih hanya ada hotspot saja yang ada di kantor Koramil. Keseluruhan luas kolam saya ini sebesar kalau orang sini bilang 400 ru. Kalau diukur hektarnya ya sekitar setengah hektar, lebih sedikit. Itu sebanyak 10 kotak. Jadi 10 kotak itu fungsinya ada 4 kotak khusus pembesaran, kemudian 3 kotak itu khusus untuk seleksi, terus 3 kotak lagi itu untuk pembesaran nener atau buraya. Koi ini beda dengan ikan yang lain, kayak ikan konsumsi nila, gerame. Kalau ikan koi ini memang perlu penanganan ekstra, artinya ikan ini jenis ikan kriteria ikan manja ya kalau koi ini, karena ikan hias, jadi dia itu penanganannya khusus. Biasanya kalau kendala kita di ikan koi itu di saat kita mengalami cuaca ekstrim atau pas cuaca pancaroba perpindahan dari musim hujan ke musim kemarau. Itu biasanya ikan rata-rata banyak yang kena sakit karena perpindahan cuaca itu. Jadi itu kalau dari petani di Blitar sini, petani peternak ikan koi, itu pasti mengalami, umpama kayak saya, 10 belumbang, ya 10 kolam, itu kadang ada 1 kolam yang mengalami sakit karena cuaca itu. Itu pasti. Lah, cara menanganinya gimana? Kita harus bermain di pakan. Kita harus bisa mengatur pakan yang kita berikan. Kalau di cuaca biasa, cuaca normal itu pakannya kita kasih bisa sampai 2-3 kali dalam 1 hari. Tapi kalau pas cuaca ekstrim seperti itu ya kita memberikan pakannya hanya cukup 1 kali, bahkan bisa sampai 2 hari sekali saja. Karena apa? Koi itu semakin banyak kita kasih pakan, kalau kita tidak bisa mencermati cuaca atau kondisi airnya itu, nah, bisa menjadi rawan kematian pada ikan. Ikan koi ini keunggulannya ikan hias beda dengan ikan-ikan yang lain. Karena koi ini kan ikan hiasnya dia harus ditaruh di kolam yang kelihatan di bawah. Artinya koi ini harus kelihatan punggungnya. Kelebihannya koi di situ. Jadi dia kelihatan punggungnya, artinya kelihatan corak warnanya, batiknya. Dia kalau kelihatan dari samping
jelek koi itu. Dia harus kelihatan punggungnya. Makanya dia ada di kolam taman. Dia kalau dilihat dari samping jelek. Jadi kan koi ini semakin besar ikannya itu semakin bagus untuk kita nikmati. Semakin banyak di dalam kolam dia besar-besar itu bagus ya. Untuk keunggulannya, pemasarannya itu kalau dulu beda, kalau sekarang agak susah. Kalau dulu lebih enak ya, karena mungkin sekarang sudah banyak yang peternak ya. Jadi kalau dulu itu kita pemasarannya enak sekali. Kita satu kolam itu bisa menghasilkan bahkan sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. 100 ekor atau 150 ekor di ukuran 35 sampai dengan 40 cm. Pemasarannya tetap stabil karena apa? Koi ini harganya memang ya yang bisa beli mungkin ya kalangan menengah ke atas, karena koi ini yang bisa menikmati ya mungkin yang orang yang punya uang. Ya kalau sepengetahuan saya itu, ya kan, tapi sebenarnya koi ini keunggulannya adalah saya sendiri, karena saya juga hobi. Ya kadang saya pulang kerja, stres, capek, kalau kita bisa kasih makan koi, kita bisa menikmati, memang itu di pikiran kita berbeda. Jadi fresh lagi. Perbedaan jenis koi satu dengan satunya itu berbeda-beda harganya. Makanya ada orang kadang bertanya, ikan koi ini kecil kok harganya mahal? Karena yang dijual koi itu adalah coraknya, bukan besar kecilnya ikan. Kalau dia masih kecil, ukuran katakanlah 20 cm, harganya lebih mahal dari yang ukuran 30 cm. Karena ikan yang 20 cm tadi itu coraknya bagus, jenisnya berbeda. Jadi kalau dilihat dari varietasnya koi, itu jenisnya ada 100 lebih jenis namanya, dan itu mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Contohnya kalau orang biasanya pemula itu yang namanya kohaku itu merah putih. Ya, di namanya ikan koi yang namanya kohaku merah putih itu dia punya kriteria sendiri. Contohnya di warna merahnya tidak boleh lebih dari mata, tidak boleh merahnya kena mata, tidak boleh di pipi ada warnanya, kemudian di siripnya juga tidak boleh ada warna. Dan berbeda lagi dengan jenis lain kayak soa. Soa itu adalah ikan yang 3 warna. 3 warna, merah, putih, sama hitam. Kalau itu bebas soa itu. Hitamnya di sirip harus ada, apalagi di sirip samping itu, ya kan, itu harus ada mutogoro. Mutogoro itu ada warna hitamnya di pangkal siripnya. Kemudian warnanya identik di hitam kalau soa itu. Sebelum berangkat berdinas, itu pagi saya tuh sudah mencampur pakan. Pakan saya di rumah sudah satu, karena posisi pakan saya di rumah. Jam 6:30 saya itu sudah berangkat ke sawah. Harus saya kasih pakan pagi itu. Nah, setelah itu jam 7 kurang seperempat, karena makan sebentar, taruh. Kemudian jam 7 kurang seperempat saya mandi, jam 7 saya langsung sudah nyampe di Koramil, karena Koramil saya dekat, dari rumah tidak sampai 10 menit, hanya 5 menit saya sudah sampai di kantor Koramil. Kemudian setelah apel di kantor Koramil, baru kita berdinas. Ya kadang kita memanfaatkan waktu setelah selesai ke kantor, ke wilayah kita, karena saya Babinsa, saya ke wilayah di sana. Kebetulan di wilayah saya ini juga banyak komunitas koi ya. Di sana saya sambil bermasyarakat ya, itu muter di sana teritorial dengan masyarakat. Saya juga di situ kesempatan menyelipkan tentang usaha saya tentang perkoian. Lah apabila itu di sistem saya makan sore, pulang kerja saya kasih makan kedua sore. Terus pada saat saya nyeleksi ataupun kalau orang sini bilang nyinsir ikan, yaitu saya harus bisa mengambil waktu saat libur.
Makanya saya di hari Sabtu dan Minggu saya rata-rata saya identik saya kegiatannya di kolam saya. Karena itu sudah di luar jam dinas, saya rata-rata mengambilnya di hari Sabtu dan Minggu. Bagi rekan-rekan atau siapa saja yang mau bergelut di bidang perikanan terutama koi, ya kalau pesan saya, usaha di ikan koi ini kalau bisa pelajari, pahami dulu tentang karakter koi. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, wah di sana sukses pelihara koi, ikut karena punya modal, sudah buka lahan. Kemudian tapi dia belum mengenal tentang bagaimana merawat koi, tentang jenis koi, belum tahu. Ya bagi pemula saran saya kalau bisa, kalau mengikuti di bidang koi, pelajari dulu tentang koi, kemudian banyak bertanya kepada yang sudah berjalan, yang sudah sukses di koi. Nah, setelah itu baru coba-coba dulu, jangan langsung terjun besar, karena di koi ini fasilitas koi itu banyak. Sebelum terjun ke koi itu sudah menghabiskan dana banyak, pembuatan kolam memerlukan biaya yang besar. Jadi harus benar-benar dipahami dulu tentang cara pelihara koi. Selain telah dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekelilingnya, Pelda Imam Syafii pun kerap membagikan bibit ikan koi kepada para tetangganya untuk dibesarkan di rumahnya masing-masing. Setelah dewasa, barulah bibit ikan koi itu akan mereka jual guna membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.